Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sulaiman dengan NIM 1903111000063. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint saya dengan pokok bahasan urban farming. Urban farming merupakan pemanfaatan lahan sempit untuk menghasilkan bahan makanan segar sebagai upaya pemenuhan ketersediaan pangan perkotaan dan dapat meningkatkan akses fisik karena sifatnya yang memperpendek proses distribusi dan dapat meningkatkan akses ekonomi rumah tangga melalui pendapatan rumah tangga. Menurut FAO 2011 dalam Anggraini et al. 2015, selain untuk mendukung ketahanan pangan di perkotaan, urban farming juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pengelolanya. Kemudian dalam urban farming terdapat 3 macam sistem, yaitu yang pertama hidroponik. Secara harfiah, hidroponik berasal dari kata hidro yang artinya air dan ponik yang artinya pengerjaan. Maka secara umum hidroponik adalah sistem budidaya pertanian yang tidak menggunakan tanah, melainkan menggunakan air yang berisi larutan nutrisi, menurut Lestari et al. 2020. Pada hidroponik terdapat beberapa sistem. Yang pertama yaitu ada sistem aeroponik. Sistem kerja pada aeroponik yaitu nutrisi disemprotkan pada akar tanaman. Air yang berisi larutan hara atau nutrisi disemburkan dalam bentuk kabut sehingga mengenai akar tanaman. Akar tanaman yang ditanam menggantung akan menyerap larutan hara tersebut. Frekuensi penyemprotan diatur oleh timer. Yang kedua ada sistem NFT. Pada sistem ini nutrisi dialirkan secara terus-menerus melalui akar untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Prinsip kerja pertanian hidroponik sistem NFT merupakan larutan air serta nutrisi yang mengaliri pangkal tumbuhan dengan dipompa dari reservoir dengan tebal aliran atau arus 2-3 mm. Pada sistem NFT, komponen inti yang mendukung yaitu talang atau bed, tangki penampung sebagai menampung larutan nutrisi, serta pompa air. Yang ketiga ada sistem DFT. Prinsip yang diterapkan dalam hidroponik DFT yaitu mensirkulasikan larutan nutrisi dalam aliran sistem tertutup. Dalam hidroponik DFT ada 2 bagian, yaitu bagian media tanam dan bagian tandon nutrisi serta alirannya. Pada bagian media tanam terdapat pipa paralon atau talang air yang diberi lubang pada bagian atas serta ditempatkan netpot pada lubang tersebut. Tanaman diletakkan pada netpot yang telah diberi media tanam sehingga tanaman dapat berdiri dengan tegak. Yang keempat ada sistem drip atau sistem tetes. Sistem ini mengalirkan nutrisinya melalui sistem irigasi tetes. Nutrisi mengalir melalui selang secara terus-menerus dan dikontrol oleh pengatur waktu. Jadi dengan adanya timer ini, tetesan air dapat diatur sesuai keperluan, sehingga kelebihan air dan nutrisi yang terbuang itu sedikit. Yang terakhir ada sistem sumbu atau WIC. Sistem ini merupakan salah satu teknik hidroponik yang mengalirkan nutrisi melalui sistem sumbu. Sumbu berperan untuk mengalirkan nutrisi ke akar tanaman. Kemudian dapat kelebihan menggunakan hidroponik. Yang pertama, pengerjaan hidroponik relatif mudah, tidak memerlukan banyak biaya, tenaga, dan waktu, bahkan bisa dimekanisasi dan otomatisasi hampir sepenuhnya. Yang kedua, pemakaian pupuk dan air lebih efisien dan efektif, karena larutan nutrisi hanya diberikan pada saat waktu yang tepat dengan jumlah komposisi yang sesuai. Yang ketiga, lebih mudah terhindar dari kekeringan. Kemudian yang keempat, tanaman tumbuh lebih cepat. Dengan perawatan yang intensif, tanaman bisa tumbuh lebih cepat dan hasil produksi dapat kontinu atau berkelanjutan. Kuantitas dan kualitas produksi sayuran hasil hidroponik bisa lebih terjamin. Kemudian yang kelima,
Jika tanaman mati, bisa langsung diganti. Yang keenam, hama dan penyakit lebih mudah dikendalikan. Tanaman bila dibudidayakan secara ramah lingkungan, produksi hidroponik lebih sehat dan aman dikonsumsi karena menggunakan komponen yang bebas kontaminasi mikroorganisme dan pestisida berbahaya. Kemudian yang ketujuh ada resiko kehilangan panen kecil, dan yang terakhir ramah lingkungan. Kemudian untuk kekurangan menggunakan hidroponik, terdapat 3, yaitu yang pertama investasi yang mahal, yang kedua memerlukan keterampilan khusus untuk menimbang dan meramu bahan kimia, dan yang terakhir ketersediaan dan pemeliharaan perangkat hidroponik agak sulit. Kemudian macam urban farming yang kedua yaitu ada vertikultur. Vertikultur merupakan sistem budidaya pertanian yang dilakukan secara vertikal atau bertingkat, baik dilakukan di dalam indoor maupun outdoor. Sistem pertanian secara vertikultur atau bertingkat ini merupakan konsep bercocok tanam yang cocok untuk daerah perkotaan dengan lahan yang terbatas, menurut Solikah et al. 2019. Kemudian yang terakhir yaitu budidaya ikan dalam ember atau budik damber. Budik damber merupakan aktivitas produksi ikan yang sangat memungkinkan untuk dapat dilakukan baik oleh masyarakat perikanan yang berpengalaman maupun masyarakat awam yang belum pernah melakukan kegiatan budidaya sebelumnya. Hal tersebut karena minimnya volume media budidaya pada wadah yang menggunakan ember. Sebuah ember yang berukuran besar hanya mampu menampung air dengan kapasitas volume 120 liter. Pada volume tersebut, menurut Scabra et al. 2021 menyatakan bahwa ikan lele mampu diproduksi dengan padat penebaran 100 ekor. Ini dasar pustaka yang saya ambil. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus simpen yang di stop record ya.